Kenapa kita harus membuat pakan sendiri, meramu pakan sendiri? Yang pertama, kita sebagai pembudidaya tentunya ingin bahwa keuntungan yang kita peroleh itu maksimal. Kemudian yang kedua, kita bisa memanfaatkan bahan baku lokal yang memang tidak terpakai. Artinya apa? Secara tidak langsung kita juga ada unsur peduli terhadap limbah di sekitar kita. Ikan merupakan bahan pangan yang banyak digemari karena kaya akan vitamin A, vitamin D, fosfor, magnesium, selenium, yodium, serta kalsium. Secara mendasar, ikan memiliki protein hewani yang sama dengan daging sapi. Namun, kelebihan ikan adalah memiliki kandungan total lemak yang paling rendah dibandingkan sumber protein hewani lainnya. Dan nutrisinya sangat mudah diserap oleh tubuh. Besarnya kandungan gizi ikan dan harga ikan yang relatif murah menyebabkan tingginya permintaan akan ikan. Di tengah semakin langkanya ikan tangkapan dari laut, budidaya ikan air tawar menjadi pilihan untuk memenuhi permintaan pasar. Manajemen pakan adalah salah satu cara untuk menunjang keberhasilan usaha budidaya ikan. Pakan merupakan faktor penentu keberhasilan budidaya, dikarenakan 60% modal usaha digunakan untuk membeli pakan. Pakan yang baik pada ikan dalam sistem produksi adalah hal yang penting untuk memproduksi ikan yang sehat dan berkualitas tinggi. Pakan ikan ada dua jenis. Yang pertama yaitu pakan ikan alami dan pakan ikan buatan. Lalu berikut ini adalah alasan kenapa harus membuat pakan ikan sendiri. Yang pertama, yang pasti untuk memaksimalkan keuntungan, serta dapat memanfaatkan limbah yang tidak terpakai. Hal ini sekaligus dapat ikut menjaga lingkungan. Selanjutnya, kita juga bisa menentukan jenis pakan untuk ikan yang kita pelihara. Tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tentang ketersediaan bahan bakunya. Lalu, dari bahan baku tersebut sendiri harus bisa dicerna oleh ikan. Pelet buatan sendiri memang agak beda dengan pelet buatan pabrik, tapi bentuk tidak terlalu berpengaruh. Yang terpenting adalah efek terhadap ikannya. Untuk membuat pakan ikan buatan atau pelet buatan alternatif yang kita ramu sendiri, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tentunya ketersediaan bahan baku. Kenapa? Karena nanti berpengaruh di harga pakannya. Kita tidak mau kita membuat pakan alternatif atau meramu pakan sendiri, ternyata harganya itu lebih mahal daripada pakan yang kita peroleh dari pabrikan. Kemudian yang kedua adalah bahwa bahan baku tersebut bisa dicerna secara sempurna oleh ikan. Artinya kita tidak menggunakan bahan baku yang beracun atau yang sudah expired, yang sudah tidak layak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa kita meramu pakan sendiri? Itu yang ketiga itu adalah kita bisa menentukan kebutuhan nutrisi atau kebutuhan kandungan nutrisi untuk tiap jenis pakan, terus tiap jenis ikan yang kita pelihara. Pelet sendiri terdapat dua jenis, ada pelet tenggelam dan pelet terapung. Walaupun ada yang bilang penggunaannya beda, namun jika kita bisa mengatur, tidak ada bedanya. Dengan membuat pelet sendiri, kita bisa menghemat sekitar 30 hingga 40%. Mas Rianto yang termasuk instruktur BPPP Tegal akan menjelaskan cara pembuatannya kepada kita. Memang bentuknya agak sedikit berbeda dengan pakan pabrikan, tetapi itu menjadi tidak terlalu penting karena nanti yang lebih penting adalah efektivitasnya terhadap pertumbuhan ikan. Pakan ikan atau pelet itu sebetulnya ada macam-macam. Jadi yang pertama ada pelet ikan tenggelam, itu biasa kita gunakan untuk untuk udang. Kemudian ada pelet terapung, biasa digunakan untuk pakan ikan. Tetapi sebetulnya tidak baku bahwa kemudian pakan tenggelam itu hanya untuk udang, pelet terapung itu hanya untuk ikan. Jadi
bagaimana kita itu tahu membuat program feeding yang tepat saja sebetulnya. Ikan kita berikan pakan tenggelam pun tidak ada masalah. Jadi ini salah satu pelet yang kita buat ini pelet tenggelam. Jadi secara harga nanti akan lebih murah jika dibandingkan dengan pelet terapung. Karena apa? Karena kita cukup menggunakan mesin sederhana saja. Bahan bakunya sendiri terdiri dari dua macam, yaitu bahan baku basal dan bahan baku suplemen. Bahan baku basal terdiri dari tepung jagung dan dedak, sedangkan bahan baku suplemen tepung ikan dan tepung kedelai. Lalu untuk bahan tambahan ada tepung kanji yang berguna sebagai perekat agar memiliki stabilitas yang bagus jika nanti di dalam air. Bahan baku tambahan lainnya juga ada vitamin untuk ikan. Namun, jika tidak ada vitamin untuk ikan, bisa menggunakan vitamin untuk hewan ternak. Perlu pula ragi untuk proses fermentasi. Sebelum membuat, kita harus menghitung kebutuhan terlebih dahulu. Jadi dengan meramu pakan kemudian kita mencetak sudah kita peroleh pelet ikan tenggelam. Harganya relatif lebih murah, sekitar 20% lebih murah daripada pelet ikan terapung. Dengan pelet ikan yang kita ramu sendiri, sebetulnya kita bisa menghemat bisa sampai sekitar 40 sampai 30 sampai 40%. Artinya pakan pabrikan yang kita buat harganya itu misal 1 kilo 12.000, dengan kita membuat pakan sendiri, kita bisa membuat pakan hanya dengan sekitar 5.000 sampai 6.000 rupiah saja. Perlu bapak-bapak dan ibu ketahui bahwa bahan baku pakan itu terdiri dari dua macam ya. Kita klasifikasikan menjadi dua macam. Yang pertama adalah bahan baku basal, kemudian bahan baku suplemen. Di sini kita contohkan ada masing-masing dua bahan baku basal dan dua bahan baku suplemen. Yang pertama di sini adalah tepung jagung. Tepung jagung ini kategorinya adalah bahan baku basal. Kemudian karena proteinnya ini kisaran 15 saja. Kemudian ini bekatul atau dedak biasa disebut ya. Sudah halus tentunya. Ini juga termasuk basal. Kisaran proteinnya antara 9 sampai 11. Kemudian di sini ada tepung ikan. Tepung ikan ini proteinnya kisaran juga ada mulai dari 40 sampai 60 ada. Kemudian di sini yang terakhir ini adalah tepung kedelai. Tepung kedelai. Ini protein kisaran 40 sampai 45. Kita juga perlu bahan baku yang namanya bahan baku tambahan. Di sini ada tepung. Ini adalah tepung aci atau tepung kanji ya biasa kita sebut. Ini nanti kita buat sebagai perekat. Nanti kita membuat lem. Supaya apa? Supaya nanti pakan yang kita buat itu lebih solid, lebih kompak, lebih padat sehingga tidak mudah hancur, memiliki stabilitas yang bagus di dalam air. Kemudian bahan baku tambahan yang lain. Di sini ada vitamin. Ada vitamin. Ini kalau di tempat bapak-bapak tidak ada vitamin untuk ikan, boleh menggunakan alternatif yang lain. Vitamin untuk hewan ternak juga tidak apa-apa. Yang penting ada seperti itu. Kemudian selain itu kita perlu juga nanti, ini adalah ragi. Jadi nanti ragi ini kita gunakan untuk proses fermentasi. Selain di sini ada molase dan probiotik dari golongan Lactobacillus untuk fermentasi. Tahapan selanjutnya untuk membuat pakan tentunya bahan baku yang sudah kita siapkan harus dihitung kebutuhan jumlahnya. Untuk kali ini akan membuat pakan dengan jumlah protein 30% dan sebanyak 5 kg. Dari 50 gram tersebut terdiri dari 92% bahan pokok, yaitu bahan baku basal dan bahan baku suplemen, lalu 8%-nya bahan baku tambahan. Setelah menentukan pakan yang akan dibuat, kemudian membuat perhitungan rumus untuk membuat pakan buatan. Setelah melakukan perhitungan, selanjutnya masuk ke tahap penimbangan. Setelah semua bahan selesai ditimbang, masuk ke pembuatan perekat dengan merebus air untuk melarutkan tepung kanji.
Ketika semua bahan sudah siap, dilanjutkan dengan pencampuran, dimulai dari bahan yang jumlahnya sedikit. Setelah tercampur rata, selanjutnya ditambahkan perekat untuk selanjutnya dikukus. Setelah dikukus, lanjut ke tahap fermentasi menggunakan ragi, lactobacillus, dan molase yang setelah dicampur merata lalu dipindahkan ke wadah tertutup dan disimpan di tempat yang lembab. Setelah minimal 2 hari, hasil fermentasi sudah bisa digunakan. Jika tidak ingin mencetak semua, bisa dicetak sedikit demi sedikit sesuai kebutuhan. Untuk proses pencetakannya sendiri, ada 2 tipe mesin. Mesin untuk pencetak kering dan pencetak basah. Jika ingin menggunakan pencetak kering, karena setelah melakukan fermentasi, bahan baku tadi menjadi basah, jadi harus dikeringkan terlebih dahulu. Jika setelah fermentasi ingin langsung dicetak, juga bisa dengan menggunakan mesin pencetak basah. Setelah dicetak, lalu dilakukan proses fermentasi, dan setelah kering, masuk ke proses pengemasan. Dapat dikemas sesuai dengan kebutuhan. Usahakan menggunakan kemasan yang vakum agar tidak mudah rusak. Jika ingin menggunakan karung, harus tetap dilapisi plastik, dan jika ingin dijual, dapat diberi stiker.